Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan masih membuat tentang logika login. Jadi kita masih bahas tentang logika login. Tapi kali ini kita akan sedikit mengembangkan. Jadi untuk video yang lalu kita sudah buat logika loginnya. Dia akan terus meminta untuk menginputkan username dan password sampai username dan passwordnya itu benar. Kali ini kita akan mengembangkan sedikit. Jadi kita punya sebuah array database atau array sederhana ya, database sederhana berupa array yang berisi list username dan password ya. Jadi pasangan username dan password. Kemudian nanti user akan diminta untuk menginput username dan password. Jadi start flowchartnya seperti ini. Kita mulai dari start, kemudian user diminta untuk menginput username dan password. Kemudian kita akan mencari apakah username ada dalam database atau ada dalam array ya. Jadi kita cari dulu apakah dia ada dalam array. Kemudian kalau ada, maka kita catat indeksnya, dia berada di indeks keberapa. Oke, untuk gambaran username dan passwordnya bisa kita lihat di sini. Misalnya kita punya indeks username seperti ini ya, ada array username dan password. Kemudian kalau di Java indeksnya itu dimulai dari 0. Misalnya username pertama Alfonso, kemudian passwordnya Kandacong. Username kedua Iwan, passwordnya Karo-Karo. Kemudian ada username Miao, passwordnya Creamy, dan seterusnya. Jadi kita punya 5 username, kemudian 5 password. Oke, ini gambaran username dan passwordnya. Untuk teknisnya ini bisa disimpan dalam bentuk array ya, atau mungkin ada model lain, array list dan sebagainya. Oke, kita kembali ke flowchart. Jadi nanti dia akan mencari apakah username yang dimasukkan di sini ada di dalam list username database kita atau array username kita. Jika ada, maka catat indeksnya. Misalnya kita masukkan Iwan, maka catat indeksnya 1 ya. Kemudian jika username ada di list, dia menggunakan conditional if lagi nih. Kalau true maka dia ke bawah. Tapi jika false, maksudnya jika username yang dimasukkan tidak ada dalam list username atau tidak ada dalam array, maka akan muncul pesan username tidak terdaftar. Jadi kalau username-nya salah atau tidak ada di dalam array ini, array username yang kita punya, tidak ada di dalam array db username, maka akan muncul pesan username tidak terdaftar dan kita diminta untuk menginput username dan password yang baru lagi. Begitu seterusnya. Kemudian kalau username-nya ada di dalam list atau ada di dalam array atau terdaftar, maka berikutnya kita akan memeriksa password ya. Jadi input username dan passwordnya sudah di sini. Berikutnya kita sisa memeriksanya saja. Jika passwordnya benar, jadi tadi kalau kita menemukan username-nya di array, kita catat indeksnya. Jika password yang dimasukkan sama dengan db password pada indeks username yang di dalam array ini, jika dia benar maka login berhasil dan selesai. Tapi jika dia salah, jika passwordnya salah, username-nya benar ya, tapi passwordnya salah, maka akan muncul pesan salah password dan kita diminta lagi untuk menginput username dan password. Jadi sistematikanya sederhana seperti ini. Oke, langsung kita implementasikan saja ke NetBeans. Oke, pertama kita buat dulu kelas ya, kita buat kelasnya dulu. New Java class. Beri nama kelasnya crafting code 21 finish. Rapikan sedikit, hapus komentarnya dulu, ini kita tidak perlukan. Layar kita juga cukup kecil, jadi kita hapus saja nih. Oke, berikutnya kita buat method main pakai shortcutnya saja, ps vm tab public static void main string args. Kemudian kita kembali kemari. Pertama kita lihat dulu ya, kita harus punya ini ya, kita harus punya array listnya. Kita copy dulu ini, list username maksud saya, username dan password. Kita copy kemari lalu kita modifikasi. Jadi kita harus punya username dan password. Kita bisa buat array 2 dimensi seperti begini. String nama stringnya adalah db. Kemudian ya saya mau isi langsung arraynya secara hard coding seperti ini saja.
Oke, saya copy dulu tadi supaya saya tidak salah. Saya bisa lihat seperti ini. Sebenarnya kita bisa edit ini ya. Diedit saja, rapikan dulu sedikit. Ya, sekarang kita sudah punya array untuk database ini ya, username dan password ya maksud saya. Ini kolomnya, untuk kolomnya nih, kolom pertama adalah username, kolom kedua adalah passwordnya, jadi dia berpasangan. Baris pertama username-nya Alfonso, kemudian passwordnya Kandacong. Baris kedua Iwan, passwordnya Karo-Karo. Jadi ini cara sederhana untuk bikin array di Java. Oke, berikutnya kita butuh sebuah variabel untuk penanda loopingnya ya. Seperti video kita kemarin, kita gunakan boolean berhasil. Mula-mula kita beri nilai false. Jadi ini adalah penanda apakah kita sudah berhasil login atau belum. Mula-mula kita beri nilai false ya, karena kita belum berhasil login. Kita akan buat looping while. Jadi while belum berhasil. Jadi selama belum berhasil, cara bikin kalimat logikanya adalah gunakan negasi ya. Negasi kalau di Java itu pakai tanda seru begini. Ingkaran atau negasi. Ingkarannya ya, not. Selama not berhasil, selama tidak berhasil, maka lakukan blok kode while berikut. Oke, jadi selama dia belum berhasil ini, selama yang ada di dalam kurung ini bernilai false, maka kita akan mengulang proses yang ada di dalam blok ini, antara kurung kurawal tutup, pasangan kurung kurawal buka dan tutup ini ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita bikin scanner dulu. Scanner, kemudian kita beri nama SC. Ini boleh pakai yang lainnya, tidak harus SC. New scanner, kemudian system.in, kemudian titik koma. Jangan lupa impor scannernya, impor kelas scannernya dari package Java util scanner ya. Oke, kemudian kita lihat dulu flowchartnya. Ya, kita akan membaca input username dan password. Di sini kita buat variabel. Variabelnya boleh buat di sini, boleh buat di atas juga ya. Kita buat di sini dulu, karena yang video kemarin kita sudah buatnya di atasnya while ya. Kita buat di dalam dulu. String username sama dengan sc titik, kita gunakan method next line karena kita akan baca satu baris ya, satu baris penuh. Kemudian string password sama dengan sc.next line juga. Oke, titik koma. Ya, ini kalau dijalankan sudah bisa jalan, cuman ini dia masih infinite loop ya. Kita jalankan, dia tidak berhenti nih. Run file. Oke, mana sudah jalan dulu, tidak ada dekorasinya juga. Coba kita tes, misalnya Alfonso de Albert. Ya, dia terus meminta kita untuk menginput karena dia masih berupa infinite loop, belum ada kondisi untuk mengupdate nilai ini, nilai variabel berhasilnya. Oke, di sini kita kasih dekorasi sedikit supaya tidak membingungkan. Kasih sort di sini, system out print input. Kemudian di sini juga kasih dekorasi sedikit, username titik 2 spasi. Ini hapus juga, ini copy saja, ini paste, kemudian ganti jadi password. Oke. Kemudian kita lihat lagi flowchartnya. Put username, put password, sudah. Ya, kemudian kita akan mencari nih, apakah username yang dimasukkan ada di dalam array. Jadi ini ada semacam algoritma searching, pencarian. Kita gunakan linear search saja. Kita pakai for saja ya. Jadi kita akan mencari di sini for
mencari di sepanjang array DB pada kolom pertama. Kolom pertama kalau di Java itu berarti dia indeksnya 0 ya. Jadi for integer i sama dengan 0, dan selama i lebih kecil daripada panjang array DB, panjang banyaknya baris di array DB ya, db.length banyaknya baris di array DB, kemudian i++. Oke, kemudian kita periksa ya, cari username di list. Kita akan cari apakah dia ada di list atau tidak. Cara carinya seperti ini, sederhana saja. If username dot, gunakan equals ya, equals sama dengan array DB, sama dengan array DB ini pada kolom ke i dan baris ke i, maksud saya pada baris ke i dan kolom ke 0. Jadi dia kolomnya ini, kolom pertama itu kolom 0 ya. Passwordnya nanti pakai kolom 1 kalau passwordnya, DB pada kolom 1. Oke, jadi ini adalah baris ke i, kolom ke 0. Jadi kita periksanya satu-satu. Kita periksa apakah dia sama dengan Alfonso, apakah dia sama dengan Iwan, apakah dia sama dengan Mio, apakah dia sama dengan Herboris, apakah dia sama dengan Acang Polo. Jadi di sini juga dia sifatnya case sensitif karena saya gunakan equals. Kecuali saya gunakan equals ignore case ya. Jadi saya gunakan equals, maka nanti dia akan membedakan. Kalau saya masukkan huruf besar, huruf kecil itu beda artinya. Oke, jika dia sama, maka kasih komentar sini. Username ditemukan. Username ditemukan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita lihat logikanya. Ya, di sini dia bilang cari username di array. Kemudian jika username berhasil ditemukan, maka simpan indeksnya ya. Ini ada sebuah teknik tersendiri. Kita mau punya sebuah variabel indeks di atas ini untuk menyimpan indeksnya ya. Kita beri nama integer index saja. Mula-mula kita beri nilai -1. Oke, ini sebuah trik juga. Ini penanda kita. Jadi nanti kalau keluar dari for ini sudah selesai kita lakukan, tapi nilai indeks ini tetap -1, maka itu berarti artinya kita tidak pernah masuk ke dalam logika if ini, atau tidak ditemukan ya, username tidak ditemukan. Kenapa? Karena ketika saya masuk ke dalam logika if ini, saya akan mengubah nilai dari variabel indeks ini sama dengan i. Jadi ini posisi di mana saya menemukan username. Saya catat indeksnya. Nah, jadi nanti saya ada penanda saya. Kalau dia sudah berubah, berarti dia sudah bukan -1 lagi nilainya. Karena mula-mula saya berikan dia nilai -1. Tapi ketika saya menemukan username yang sama dengan yang ada di sini, jadi kalau username saya input melalui keyboard seperti ini, sama dengan username yang ada di sini, salah satunya, maka saya akan langsung update nilai indeks ini sama dengan i. I adalah indeks baris ya. Jadi saya simpan indeks barisnya, tempat di mana saya menemukan username. Kalau sudah saya temukan, saya langsung break saja. Saya tidak lanjutkan looping for-nya ini supaya dia tidak pemborosan. Ini ada kasus lain sih di mana orang ada username yang sama, tapi biasanya dibuat unik ya, username itu tidak ada yang sama. Jadi ketika saya sudah temukan, saya langsung break, dan ada jaminan bahwa tidak ada username yang sama. Oke, kemudian di sini saya buat logika lagi. Saya baca dulu logikanya. Ya, di sini ada logika. Jika username ada di list, maka lanjut ke proses di bawahnya. Jika tidak, maka ke kiri. Tampilkan pesan username tidak terdaftar. Oke, bagaimana cara mengetahui username ini ada di list atau tidak? Ya, sangat mudah, karena tadi kita sudah buat ini ya. Kita sudah buat variabel indeks yang nilai awalnya adalah -1. Dan ketika dia berubah, maka kita bisa menandai itu sebagai ada username di dalam list ya. Username yang kita masukkan ada di dalam list. Jika username ada di dalam list, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu kita periksa apakah passwordnya benar. Tapi kita urus yang ini dulu ya. Jika username-nya tidak ada di dalam list, gimana membedakannya? Jadi di akhir ini, di akhir for kita sudah bisa menandai jika if index tidak sama dengan
-1, artinya indeks sudah berubah nilainya ya, karena mula-mula saya beri nilai -1. Nah, jika dia tidak sama dengan -1, berarti ini artinya apa? Artinya username terdaftar. Nah, else selain itu, jadi kalau kita lihat pernyataannya sih ya, jika dia tidak sama dengan -1, hati-hati di sini. Jika dia tidak sama dengan -1, berarti selain ini, berarti else-nya adalah jika dia sama dengan -1 ya. Jika indeks tetap sama dengan -1, maka user tidak terdaftar ya. User tidak terdaftar. Oke. Kita tampilkan saja teks di sini, show username. Coba kita lihat di sini. Username tidak terdaftar. Kita buat juga pesan yang sama. Username tidak terdaftar. Supaya lebih informatif mungkin bisa kita kasih seperti ini juga sih. Username -2 begini, tanda tambah. Kita baca variabel username, tanda tambah, tanda petik juga seperti itu. Jadi nanti muncul username apa ya. Misalnya kita masukkan username Budi tidak terdaftar gitu ya. Tidak terdaftar itu artinya tidak ada di dalam list array kita ini. Jadi yang terdaftar hanya Alfonso, Iwan, Mio, Herboris, dan Acang Polo. Selain itu tidak terdaftar ya. Oke. Kemudian kita sudah urus ini. Kita sudah buat yang untuk kesini. Kalau dia tidak terdaftar, dia harus kembali menginput username dan password. Nah, kemudian kalau terdaftar, maka berikutnya kita akan periksa apakah passwordnya sama dengan password pada indeks user tersebut berada. Oke, berikutnya kita akan periksa ini apakah passwordnya sama dengan db password tempat di mana indeks di mana user tadi ditemukan ya. Jadi misalnya dia ditemukan indeks 0, berarti passwordnya itu harus sama dengan ini, Kandacong. Kemudian kalau dia ditemukan tadi di indeks 3 atau username-nya adalah Herboris, maka passwordnya nanti harus sama dengan natural sen 120. Oke, seperti itu logikanya, sederhana sekali. Kita ke programnya. Jadi cara bikinnya adalah kita lanjutkan tadi di sini. Setelah kita pengecekan sudah ada, maka kita cek. Kalau dia terdaftar, maka kalau usernya terdaftar baru kita cek lagi ya. Jika username, jika password maksud saya, jika password yang diinputkan, jadi password ini yang diinputkan dari sini, jika password yang kita input di sini melalui next line equals dengan, bukan indeks ya, equals dengan, kita lihat di sini db ya, kita cara baca kolom kedua seperti ini, db pada baris indeks. Jadi tadi kita sudah tandai barisnya dengan variabel indeks ini, maka sekarang kita gunakan pada kolom ke 1 ya. Jadi tadi perhatikan, kalau dbi kolom ke 0 berarti baris ke i kolom pertama, sedangkan ini kolom ke 2. Oke, kita lihat dulu ini apa ini. Oh ya, di sini jika password equals db pada baris indeks ini yang sudah kita tandai dan pada kolom kedua, tapi saya tulisnya 1 ya karena dia mulainya dari 0, maka kerjakan blok berikut ya. Jika dia sama, maka apa yang kita kerjakan? Kalau dia sama, maka tampilkan teks login berhasil. Jika true ya, jika true maka tampilkan login berhasil. Jika salah, maka tampilkan teks salah password, kemudian kita ke atas lagi. Oke, kita tidak perlu urus yang ke atas ini karena kita hanya akan ke atas jika nilai variabel berhasil kita rubah menjadi true. Oke, kita urus dulu else-nya ini, else-nya. Jika tidak sama ya, jika tidak sama maka show password salah, password salah. Tidak usah ditampilkan passwordnya, tampilkan saja teks password salah. Kemudian jika berhasil, kita lihat salah password maksud saya, tidak apa-apa, sama saja password salah. Ya, jika berhasil maka tampil teks login berhasil.
Dan harus hati-hati, pada saat dia login berhasil maka dia tidak boleh kembali ke atas. Apa yang membuat dia tidak boleh kembali ke atas ini adalah sebuah variabel ini ya, variabel berhasil. Kalau kita rubah nilainya menjadi true maka dia tidak akan kembali ke atas lagi. Dia tidak akan kembali untuk menginput username dan password. Oke, di sini kita rubah dulu nilainya. Berhasil sama dengan true. Kemudian kita tampilkan teks show login berhasil. Ketika kita sudah rubah nilainya menjadi true maka dia tidak akan kembali ke atas lagi. Jadi ada dua output ini. Output yang pertama dia kembali ke atas lagi, output yang kedua juga kembali ke atas, output yang ketiga supaya dia tidak kembali lagi ke atas ini, maka kita harus rubah nilai variabel berhasil menjadi nilainya true. Jika seandainya tidak ada maka dia akan membuat juga seperti itu ya. Dia akan naik juga ke atas ini. Seperti ini. Misalnya tidak ada ya. Misalnya kita tidak buat ini, kita tidak perbarui nilainya, maka dia akan kembali ke atas dan never ending loop juga tidak ada gunanya. Oke, jadi di sini kita harus update nilainya berhasil sama dengan true agar dia tidak kembali looping ke atas. Oke, kita hapus ininya. Sekarang kita lihat, kita coba run. Ini sudah selesai sebenarnya. Kita run file. Coba masukkan password yang ada di sini. Salah satunya misalnya Iwan dengan huruf kapital depannya ya. Iwan, I-nya kapital. Username-nya Iwan, passwordnya adalah karo-karo. Kita enter, maka login berhasil. Coba kita run file. Misalnya kita masukkan username-nya Budi, passwordnya admin, enter. Ya, Budi tidak terdaftar ya. Username Budi ini tidak terdaftar. Kita disuruh input lagi username yang baru. Misalnya Mio. Kemudian passwordnya adalah Creamy. Oke, enter. Berhasil dan programnya berhenti ya. Login berhasil. Oke, jadi dia hanya bisa login dengan username yang ada di sini. Kemudian username tersebut jika dia ada di sini maka dia harus cocokkan juga passwordnya. Jadi dia hanya mencocokkan dengan password yang sebaris ya, yang bersesuaian maksud saya. Oke, kita coba run lagi, run file. Masukkan username-nya adalah Herboris. Enter. Ya. Kemudian passwordnya adalah ini. Enter. Oke, login berhasil. Sekarang kita run lagi, kita masukkan username-nya Alfonso. Ini saya sengaja kasih salah ya, saya buat salah. Karena di sini harusnya A-nya kapital, sini saya buat A-nya huruf kecil atau lowercase. Saya enter. Kemudian walaupun passwordnya benar, Kandacong, saya enter. Dia bilang username tidak terdaftar ya, padahal ada. Jadi ini dia harus case sensitif karena saya gunakan pengecekannya, saya gunakan equals. Jadi dia harus sama huruf besar kecilnya. Coba kita masukkan lagi di sini. Alfonso, enter. Passwordnya adalah Kandacong. Saya copy saja ini. Ya, begini. Saya kasih salah dulu passwordnya, username-nya benar, passwordnya salah. Jadi di sini dia bilang password salah ya. Input lagi ulang. Alfonso. Kalau muncul teks password salah berarti username-nya benar tapi passwordnya salah. Kandacong. Enter. Selesai. Berhasil. Source code lengkapnya seperti ini. Saya perlihatkan dulu. Coba saya scroll pelan-pelan. Seperti ini ya. Pertama kita buat ini tadi. Kita buat DB, database untuk username dan password. Kemudian ada variabel boolean kita. Nama variabelnya berhasil. Kemudian mula-mula kita beri nilai false. Ini akan kita gunakan sebagai penanda apakah kita sudah berhasil login atau belum. Kemudian while, kita buat looping di sini. Gunakan while. Selama dia tidak berhasil atau belum berhasil, atau selama variabel berhasil ini masih bernilai false, jadi ini tanda negasi berarti tidak ya. Atau dia selama dia bernilai false, selama variabel berhasil bernilai false, maka pertama saya akan meminta input pakai scanner. Kemudian saya buat variabel username yang nilainya saya input dari keyboard. Ini juga variabel password yang nilainya saya input dari keyboard. Kemudian saya buat
variabel index untuk menandai apakah username sudah ada di dalam list atau tidak. Jadi ini indeks, mula-mula saya beri nilai -1. Jika saya nanti berhasil menemukan username di dalam list ini, kalau username yang saya inputkan melalui keyboard ada di antara 5 ini, Alfonso, Iwan, Mio, Herboris, Acang Polo, dan sebagainya, maka nilai variabel indeks ini akan saya rubah menjadi i, atau posisi baris ya di mana saya menemukan username tersebut. Setelah itu saya langsung break. Kemudian di bawah saya cek lagi. Jika indeksnya tidak sama dengan -1, artinya jika saya menemukan username di dalam array, maka dia akan berubah nilainya menjadi bukan -1 lagi ya. Makanya di sini saya bisa pakai logika, jika indeks tidak sama dengan -1, maka pertama saya cek dulu passwordnya lagi ya. Jadi tadi saya baru cek username-nya di sini, username-nya ada di dalam list. Kemudian saya cek passwordnya, apakah passwordnya benar. Jadi pada saat saya mengecek password, saya langsung panggil indeksnya saja, berada pada baris indeks dan kolom ke-1. Kolom kedua ini maksudnya, kolom pada indeks ke-1. Jadi tadi misalnya saya temukan indeksnya di sini, maka nanti saya langsung cocokkan kemari. Saya tidak perlu cari semua password yang ada. Saya cukup mengecek password yang bersesuaian dengan barisnya. Apakah yang saya input dari keyboard sama dengan ini, misalnya natural science. Jika username-nya Herboris, maka kalau dia sama, maka akan saya update nilai variabel berhasil menjadi true dan tampil teks login berhasil. Kalau tidak sama, akan tampil pesan juga password salah. Kemudian tadi selain ini ya, jadi ini pasangannya, ini pasangannya. If yang ini pasangannya ini ya, else-nya. Jika dia tidak terdaftar atau username-nya tidak ada di dalam list, maka tampil juga teks username tidak terdaftar. Nanti jika variabel berhasil ini sudah dirubah menjadi true, maka kita tidak akan mengulang proses while-nya ini. Tapi kalau dia belum sempat masuk ke dalam filter berhasil, maka kita akan terus terputar-putar di dalam while. Kita berputar-putar terus, diminta terus untuk menginput username dan password sampai berhasil. Oke, saya scroll lagi pelan-pelan, 1, 2, 3. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk dirapikan supaya clean. Kita pakai source format, sudah rapi. Insya Allah ini akan saya share juga ke teman-teman melalui GitHub ya. Saya share dulu. Oke, jadi ini implementasinya pakai NetBeans atau bahasa pemrograman Java. Kemudian bagaimana kalau saya mau buatnya di Flogorism supaya saya punya referensi untuk banyak bahasa program. Oke, saya bisa kembali kemari ya. Jadi saya bisa di sini saya buat dulu. Tentunya saya akan buat sebuah deklarasi array. Jadi ini kekurangan dari Flogorism, dia hanya bisa bikin array satu dimensi. Kalau di sini tadi kita buat array langsung satu saja arraynya, bisa untuk simpan username dan password. Tapi kalau di Flogorism dia hanya bisa simpan array satu dimensi. Makanya kita bikin arraynya seperti ini. Kita bikin dua array saja. Pertama adalah db username, yang kedua db password. Oke, kita sesuaikan saja indeksnya ya. Kemudian jangan lupa dicek di sini array. Jadi tadi sebelumnya kita tidak pernah pakai ini array, tapi kali ini kita akan buat tipenya array, maka kita checklist di sini. Nah, size-nya ada. Size-nya adalah berapa tadi? Size-nya ini 5 ya. Oke, atau kita bisa buat sebuah variabel dulu di atas. Misalnya n atau size begitu. Integer. Kemudian kita beri nilai di sini. Size ini bernilai 5 misalnya kan. Ini adalah penanda untuk ukuran array kita, misalnya 5. Ukuran maksimal ya. Di sini kita ganti jadi size, variable size. Boleh seperti ini. Oke. Kita baru punya arraynya tapi belum punya nilainya. Ini nilainya tadi. Sekarang kita masukkan satu persatu. Ini agak membosankan, tidak apa-apa. Saya lupa untuk mempersiapkannya, tapi tidak apa-apa, saya kasih masuk saja di sini. Di sini saya buat di sini db username 1 0 ya. db username 0 sama dengan Alfonso. Oke, saya buat saja, nanti saya percepat ya. Alfonso, kemudian Iwan,
Saya copy saja ini sebanyak 5, 2, 3, 4, 5. Saya ganti dulu indeksnya 1 sama dengan Iwan, kemudian oke, sekarang kita masukkan passwordnya. Kita set juga di sini pakai asin ya, asin mungkin kalau tidak ini asin. Kemudian di sini kita masukkan variabelnya adalah db password 0 sama dengan kandacong. Oke, saya sudah punya array untuk username dan password, size nya 5. Berikutnya kita akan buat apa ini ya, kita akan buat ini ya, kita akan buat variabel boolean juga. Kita akan buat variabel boolean berhasil, nama variabelnya berhasil login, berhasil ya, berhasil saja. Kemudian oke, kita beri nilai mula-mula adalah, kita asin lagi di sini, mula-mula dia bernilai false. Oke, kemudian kita lihat di sini, kemudian kita akan membuat sebuah input username dan password di dalam looping while saja ya. Kita buat sebuah looping while di sini. Klik kanan, bikin looping while. Input kondisinya. Selama berhasil masih bernilai false, maka lakukan perintah berikut. Pertama, input username. Oh sorry, kita belum buat variabel username ya. Kita bisa buat di sini. Declare username, kemudian password, tipenya string. Variabel username dan password bertipe string, kemudian input username, kemudian input juga password. Oke, kemudian kita akan melakukan pencarian. Kasih komentar sedikit di sini. Cari apakah username ada di array db username. Oke, kita tes. Kita buatnya tadi pakai huruf besar kecil ya. db username. Oke, hati-hati di sini. Kemudian kita buat dulu sebuah variabel, nama variabelnya index, tipenya integer. Mula-mula kita beri dia nilai -1.
index sama dengan -1. Kemudian kita akan melakukan looping for pakai for ini. Oke, kita butuh variabel iterator juga kalau kita bikin looping. Misalnya kita buat iteratornya pakai i. Ya, kita buat for dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil sama dengan 5, jadi dia sebanyak size kurang 1, increasingnya plus 1 ya, plus 1 maksud saya. Oke, seperti ini dari 0 sampai size kurang 1. Size ini ada nilainya tadi ya, size ini adalah sama dengan panjang array atau 5. Jadi dari 0 sampai 4 maksudnya ya, karena dari 0 sampai size kurang 1, size nya 5 kurang 1 berarti 4, dari 0 sampai 4. Di sini kita memeriksa apakah username ada di dalam array. Jadi kita buat if lagi, if username sama dengan db username pada indeks ke i. Kalau dia sama, kalau dia ada maksudnya, maka kita update nilai indeksnya. Indeks sama dengan i. Oke. Kita bisa pakai break di sini, tapi saya pernah coba break pada ini. Pada Flogorism ini agak bermasalah. Jadi saya pakai teruskan saja, saya tidak usah break di sini, biar dia teruskan saja, tidak apa-apa. Kemudian di sini terakhir, setelah selesai for-nya ini, saya akan periksa jika indeks tidak sama dengan -1. Jika indeks tidak sama dengan -1 berarti array ditemukan ya. Berarti array ditemukan, maka kalau tidak berarti array tidak ditemukan. Yang tidak dulu saya urus. Jika tidak, maka saya akan tampilkan teks username tidak terdaftar. Oke. Kemudian jika terdaftar, jadi jika username-nya ada, maka saya cek lagi passwordnya. Jika password sama dengan db password pada posisi indeks, pada baris indeks pakai x. Jika dia ada pada baris indeks, maka saya akan cek di sini. Kalau dia benar, maka saya akan tampilkan teks login berhasil. Kalau dia salah, maka saya akan tampilkan teks di sini password salah password. Oke. Kemudian jika dia benar juga, jika dia berhasil, maka saya akan update nilai dari variabel berhasil ini menjadi true ya, supaya dia tidak terus-menerus di dalam looping. Berhasil sama dengan true. Oke. Kita lihat cepat dulu, periksa cepat. Kemudian kita run. Ini ada yang salah. Before you can read data, a variable must be declared. Coba kita lihat variabel apa. Kalau ada error kayak begini, klik OK saja, kemudian kita lihat yang berwarna merah. Oh, ini ada dibilang Alfonso username 0. Ini yang saya sebutkan tadi, jangan sampai dia tidak mau ini kalau pakai ini. Kita pakai U saja di sini ya. Sini kita pakai P saja. Kemudian kita tes juga dulu di sini. Mungkin stylenya berbeda. Kita tes dulu, kita run lagi. Nah, dia bilang errornya apa ini? Kita cek.
DB user. Oh sorry, ternyata kesalahannya bukan itu. Ctrl Z dulu di sini. Coba lihat DB user name, tidak ada R-nya ya. Kita lihat dulu run. Ada errornya, kita lihat lagi di sini ya. Ternyata kita ganti satu-satu, enggak apa-apa. Oke, kita run lagi. Ya, dia minta please enter a value of string type username. Masukkan username, misalnya Alfonso. Pakai huruf kapital, enter. Kemudian please enter value of type password. Passwordnya adalah Kandacong. Kita masukkan password yang benar dulu. Enter. Login berhasil. Coba kita run lagi dengan username dan password yang lain. Misalnya Acang Polo misalnya. Username-nya adalah Acang Polo. Kita kembali kemari. Masukkan username. Dia minta masukkan username di sini. Kita masukkan Acang Polo. Enter. Kemudian dia bilang masukkan password di sini. Saya copy dulu. Saya tidak hafal passwordnya. Saya copy saja kemari. Sorry, salah di sini. Saya paste, enter. Oke, login berhasil. Sekarang kita coba masukkan password yang benar. Misalnya Herboris. User yang benar maksud saya. Kita masukkan user yang benar, tapi passwordnya salah. Passwordnya sembarang tadi. Harusnya yang muncul nanti adalah password salah ya. Tapi user terdaftar. Ya, password salah. Jadi usernya terdaftar tapi passwordnya salah. Kalau kita enter lagi, kita masukkan lagi. Ini dia minta lagi ya, username. Masukkan username sembarang saja yang tidak terdaftar. Maka pada saat kita enter, kita diminta password dulu. Ya, dia bilang username tidak terdaftar. Jadi ini logikanya sudah benar. Dia sudah bisa menyelesaikan flowchart awal kita yang seperti ini, yang masih kasar ini. Variabel juga harus dideklarasikan kalau di Flowgorism. Sebenarnya di Flowgorism ini sudah mendekati bahasa program ya. Oke, saya scroll saja pelan-pelan dari atas. Pertama kita buat sebuah variabel size bertipe integer. Kemudian kita beri nilai awalnya sama dengan 5. Kemudian di sini kita buat deklarasi array. Jadi di sini kita pisahkan array untuk username-nya dan array untuk passwordnya. Karena di Flowgorism dia hanya bisa menyimpan array dalam bentuk array satu dimensi. Kemudian kita isi nilainya satu persatu. Untuk username dulu ada Alfonso, Iwan, Miao, Herboris, dan Acang Polo. Kemudian untuk passwordnya, jadi ini bersesuaian ya. Jadi kalau username 0, db password 0, db username 0 berarti db passwordnya juga 0 ya, Kandacong. Berarti Alfonso ini bersesuaian dengan password Kandacong. Iwan ini dia bersesuaian dengan Karo-Karo. Kemudian Miao dengan Creamy. Kemudian Herboris bersesuaian dengan Natural Scan 120. Oke, saya scroll pelan-pelan lagi ke bawah. Selesai input password. Berikutnya kita buat variabel boolean, nama variabelnya berhasil. Ini untuk menandai apakah kita sudah berhasil login atau belum. Kalau kita sudah berhasil, nanti kita update nilainya. Berhasil sama dengan true, karena mula-mula kita beri nilai false. Nilai false ini adalah penanda kita bahwa kita belum berhasil login. Kemudian kita buat looping while. Sama ini, kita buat string username dan password yang kita inputkan lewat keyboard. Kemudian kita buat variabel index. Mula-mula kita beri nilai -1. Kemudian kita lakukan looping for. Di dalam looping for kita periksa. Ini untuk pencarian ya. Jadi kita di sini melakukan pencarian. Apakah username yang kita inputkan ada di dalam array db username. Kalau ada, maka nanti indeksnya ini akan berubah. Bukan -1 lagi ya. Mula-mula dia memberi nilai -1. Tapi kalau ada di dalam array username-nya, maka nilai ini kita update menjadi i. Kemudian kita periksa lagi di sini setelah selesai for-nya. Di sini kita ada yang pemborosan sih. Harusnya di sini dibuat break. Tapi breaknya di Flowgorism agak aneh, jadi saya tidak bisa gunakan. Nanti kita pelajari apa taktisnya seperti apa. Untuk sementara seperti ini juga bisa jalan, tapi agak boros. Kemudian di sini kita periksa jika indeksnya tidak sama dengan -1. Ini artinya apa?
Jika indeksnya tidak sama dengan -1, berarti kita sudah berhasil menemukan username di dalam array db username ya. Jadi ada ini username yang kita inputkan, db username ini adalah username yang kita simpan di sini. Jadi yang kita inputkan itu adalah salah satu dari ini ya, dari 5 ini. Nah, jika dia ada maka nanti indeksnya tidak sama dengan -1. Ya, kalau dia tidak sama dengan -1 dia ke kanan, true-nya ke kanan. Tapi kalau tidak ada, kalau dia adalah sama dengan -1 maka dia ke kiri ya. Karena logikanya adalah tidak sama dengan -1, berarti selain tidak sama dengan -1 berarti sama dengan -1. Kalau dia sama dengan -1 dia larinya kemari. Waktu username tidak terdaftar. Jadi sini bisa kasih komentar di sini. Indeks sama dengan -1 ya. Indeks sama dengan -1 atau tidak berubah. Karena dia tidak berubah karena dia tidak berhasil masuk ke filter ini. Dia tidak berhasil menemukan username di dalam array. Indeks maksudnya, kurang huruf X nya. Oke, kalau dia indeksnya sama dengan -1, tampilkan teks username tidak terdaftar. Dia langsung kemari ke bawah dan ke atas lagi ke dalam looping while-nya. Ya, dia minta lagi username dan password yang baru. Oke, seperti itu. Kemudian kalau username-nya ada, kita lakukan pemeriksaan lagi. Apakah passwordnya benar? Jadi cara cek passwordnya, lihat saja indeksnya tadi ya. Kita sudah simpan barisnya di mana username tersebut berada. Kalau sudah dapat barisnya, sisa digunakan db password. Password yang dimasukkan harus sama dengan barisnya. Jadi logikanya seperti ini. Pertama dia cari dulu apakah username yang dimasukkan ada di salah satu ini. Misalnya kita masukkan Mio, maka nanti kita cek apakah passwordnya sama dengan Creamy, seperti itu. Atau misalnya dia masukkan username-nya Acang Polo, dia akan cek lagi passwordnya apakah passwordnya sama dengan AWR FTPQ. Oke, seperti ini. Kalau passwordnya benar maka akan tampil teks login berhasil, dan kita harus update nilainya nih, berhasil sama dengan true, supaya dia tidak kembali ke dalam loop lagi, supaya dia keluar kemari ya. Jadi kalau dia masih benar dia akan diputar-putar sini, tapi kalau dia sudah salah dia ke bawah, keluar. Ini kemana ini? Ya, proses berakhir. Kalau dia sudah berhasil login maka prosesnya akan berakhir. Tapi kalau passwordnya salah akan tampil teks salah password, dan kita tetap diminta untuk menginputkan username dan password, seperti itu. Ini bisa dimodif sih, harusnya inputnya sendiri-sendiri. Input username dulu, periksa apakah username-nya ada, kalau ada baru input password. Ini bisa dimodifikasi dengan cara penginputan yang terpisah ya. Jadi pemeriksaannya bertahap. Pertama user menginputkan username dulu, kemudian dicek apakah username-nya ada di dalam array, lalu kemudian diminta untuk menginput password. Jadi kalau passwordnya salah cukup menginput password lagi. Yang diulangi adalah proses menginput password, tidak perlu mengulangi proses menginput username. Itu bisa modifikasi lebih lanjut. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Kemudian kalau kita mau lihat codingnya atau source code-nya bisa lihat di sini. Jadi kelebihan kalau kita gunakan Flogorism adalah kita bisa punya referensi untuk lebih dari 20 bahasa program. Semua yang ada di sini bisa kita gunakan. Ada MATLAB. Kalau MATLAB dia logikanya kayak gini. Kurang lebih mirip ya. Mirip dengan Python. Ya, ini Python lebih sederhana. Kemudian kalau Java di sini lebih panjang kodenya daripada yang kita buat sebelumnya, karena kita harus menginput ini satu persatu db username-nya dan password. Tapi kurang lebih logikanya sama ya dengan yang kita buat di NetBeans tadi, seperti ini. Oke, kalau mau pakai bahasa lain misalnya Pascal. Pascal ini. Ya, ini Pascal. Saya kira cukup sederhana. Baiklah. Pembahasan tentang login password, logika login menggunakan array username dan password. Jadi username dan passwordnya ini ada banyak, bukan hanya satu. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.